Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bekas Profesor. Channel ini akan membahas tentang tokoh dan sejarah dunia, terutama tokoh dan sejarah-sejarah Islam. Setelah sebelumnya gue udah bercerita tentang Perang Salib bagian pertama. Sekarang gue lanjutin cerita lanjutannya, yaitu Perang Salib bagian kedua. Oke? Disclaimer dulu sebelum ke cerita. Video ini dibuat untuk sekedar menambah pengetahuan sejarah kita. Ya, karena memang sejarah ditulis dengan apa adanya, bahkan satu sisi bisa sangat kelam dan juga sadis. So, persiapkan mental kalian. Dengan jatuhnya kembali kota EDC ke tangan kaum muslim, Saint Bernard Clairvaux segera menyerukan kembali perang salib melawan kekuatan muslim. Seruan tersebut membuka gerakan perang salib kedua di sejarah Eropa. Beberapa penguasa Eropa menanggapi positif seruan perang suci ini. Kaisar Jerman yang bernama Konrad III dan Kaisar Prancis yang bernama Louis ke-7 segera mengarahkan pasukannya ke Asia. Namun kedua pasukan ini dapat dihancurkan pada perjalanan menuju Syria. Dengan sejumlah pasukan yang tersisa, mereka berusaha mencapai Antioch dan dari sisi mereka menuju ke Damaskus. Pengepungan Damaskus berlangsung selama beberapa hari ketika Nuruddin tiba di kota ini. Karena terdesak oleh pasukan Nuruddin, pasukan salib segera melarikan diri ke Palestina. Sementara Konrad III dan Louis ke-7 kembali ke Eropa dengan tangan yang hampa. Dengan demikian berakhirlah babak kedua dari perang salib. Nuruddin segera mulai memainkan peran baru sebagai sang penakluk. Tidak lama setelah mengalahkan pasukan salib, ia berhasil menduduki benteng Sareirna, merebut wilayah perbatasan Apamea pada tahun 544 Hijriah atau 1149 Masehi dan kota Joselin. Pendek kata, kota-kota penting pasukan salib berhasil dikuasainya. Ia segera menyambut baik permohonan masyarakat Damaskus dalam perjuangan melawan penguasa Damaskus yang menindas. Keberhasilan Nuruddin menaklukkan kota Damaskus membuat sang khalifah di Baghdad berkenan memberinya gelar kehormatan Al-Malik Al-Adil. Ketika itu Mesir sedang dilanda perselisihan internal dinasti Fatimiyah. Sawar, seorang perdana menteri Fatimiyah, dilepas dari jabatannya oleh gerakan rahasia. Nuruddin mengirimkan pasukannya di bawah komandan Sirkuh. Namun ternyata Sawar justru memerangi Sirkuh berkat bantuan pasukan Prancis hingga berhasil menduduki Mesir. Pada tahun 563 Hijriah atau 1167 Masehi, Sirkuh berusaha datang kembali ke Mesir. Syawar pun segera meminta bantuan Raja Yerusalem yang bernama Amauri. Gabungan pasukan Syawar dan Amauri ditaklukkan secara mutlak oleh pasukan Sirkuh dalam peperangan di Balbain. Di antara mereka terjadi perundingan yang menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa Sirkuh bersedia kembali ke Damaskus dengan imbalan 50.000 keping emas dan Amauri harus menarik pasukannya dari Mesir. Akan tetapi Amauri ini enggan meninggalkan Kairo, sehingga perjanjian tersebut batal secara otomatis dan bahkan mereka menindas rakyat. Atas permintaan Khalifah Mesir, Sirkuh diperintahkan oleh Nuruddin untuk segera menuju Mesir. Tentu saja masyarakat Mesir dan Khalifah menyambut hangat kedatangan Sirkuh dan pasukannya, dan akhirnya Sirkuh ditunjuk sebagai Perdana Menteri. 2 bulan setelah pendudukan ini, Sirkuh pun meninggal dunia. Kedudukannya pun digantikan oleh kemenakannya yang bernama Salahuddin. Ketika kondisi politik dinasti Fatimiyah semakin melemah, Salahuddin Al-Ayyubi segera memulihkan otoritas Khalifah Abbasiyah di Mesir. Dan setelah dinasti Fatimiyah hancur, Salahuddin pun menjadi penguasa Mesir pada tahun 570 sampai dengan 590 Hijriah atau 1174 sampai 1193 Masehi. Salahuddin ini adalah putra dari Najamuddin Ayyub. Lahir di Takrit pada tahun 432 Hijriah atau 1137 Masehi. Ayahnya adalah pejabat kepercayaan pada masa Imaduddin Zangki dan masa Nuruddin. Salahuddin adalah seorang letnan pada masa Nuruddin dan telah berhasil mengkonsolidasikan masyarakat Mesir, Nubia, Hijaz, dan Yaman. Sultan Malik Shah yang menggantikan Nuruddin merupakan raja yang masih berumur belia, sehingga amir-amirnya saling berebut pengaruh yang menyebabkan timbulnya krisis politik internal. Kondisi demikian memudahkan pasukan salib untuk menyerang Damaskus dan mendudukinya. Setelah beberapa lama, tampillah Salahuddin berjuang mengamankan Damaskus dari penduduk pasukan salib. Karena hasutan Gumusitag, sang Sultan belia Malik Shah menaruh kemarahan terhadap sikap Salahuddin ini sehingga menimbulkan konflik antara keduanya. Kemudian Sultan Malik Shah menghasut masyarakat Aleppo untuk memerangi Salahuddin. Akan tetapi kekuatan Malik Shah berhasil ditundukkan oleh pasukan Salahuddin. Nah, karena merasa tidak ada lagi pilihan, Sultan Malik Shah meminta bantuan pasukan salib. Semenjak kemenangan melawan pasukan salib di Aleppo ini, terbukalah jalan bagi tugas dan perjuangan Salahuddin di masa-masa mendatang
hingga ia berhasil mencapai kedudukan sultan. Semenjak tahun 575 Hijriah atau 1182 Masehi, Kesultanan Seljuk di pusat mengakui kedudukan Salahuddin sebagai sultan atas seluruh wilayah Asia Barat. Sementara itu, Baduin III menggantikan kekuasaan ayahnya yaitu Amauri. Baduin III mengkhianati perjanjian gencatan senjata antara kekuatan muslim dengan pasukan salib. Bahkan, pada tahun 582 Hijriah atau 1186 Masehi, penguasa wilayah Kara yang bernama Reginald mengadakan penyerbuan terhadap kabilah muslim yang sedang melintasi benteng pertahanannya. Salahuddin segera mengerahkan pasukannya di bawah pimpinan Ali untuk mengepung Kara dan kemudian menuju Galilei untuk menghadapi pasukan Prancis. Pada tanggal 3 Juli 1187 Masehi, kedua pasukan bertempur di daerah Hittin di mana pihak pasukan Nasrani mengalami kekalahan. Ribuan pasukan mereka terbunuh sedangkan tokoh-tokoh militer mereka ditawan. Sultan Salahuddin selanjutnya merebut benteng pertahanan Tiberia, kota Acre, Nablus, Jericho, Ramlan, Kaisarea, Asrul Jafra, Beirut, dan sejumlah kota-kota lainnya satu persatu jatuh dalam kekuasaan Sultan Salahuddin. Selanjutnya Salahuddin memusatkan perhatiannya untuk menyerang Yerusalem, di mana ribuan rakyat muslim dibantai oleh pasukan salib. Setelah mendekati kota ini, Salahuddin segera menyampaikan perintah agar seluruh pasukan salib di Yerusalem menyerah. Akan tetapi perintah tersebut sama sekali tidak dihiraukan, sehingga Salahuddin bersumpah untuk membalas dendam atas pembantaian ribuan umat muslim. Setelah beberapa lama terjadi pengepungan, pasukan salib kehilangan semangat tempurnya dan memohon kemurahan hati sang sultan. Dan tentunya jiwa sultan itu terlalu lembut dan penyayang untuk melaksanakan dendam dan sumpahnya, sehingga ia pun memaafkan mereka. Bangsa-bangsa Romawi dan Syria Kristen diberi hidup dan diizinkan tinggal di Yerusalem dengan hak-hak warga negara secara penuh. Bangsa Perancis dan bangsa-bangsa Latin diberikan hak untuk meninggalkan Palestina dengan uang tebusan sebesar 10 dinar untuk orang dewasa dan 1 dinar untuk anak-anak. Dan jika tidak bersedia, mereka akan dijadikan budak. Namun peraturan seperti ini tidak dijalankan kaku oleh sang sultan. Salahuddin berkenan melepaskan ribuan tawanan tanpa tebusan sepeser pun. Ia mengeluarkan hartanya sendiri untuk menebus sejumlah tawanan. Gokil. Bahkan nih, Salahuddin membagikan sedekahnya kepada umat Kristen yang miskin dan lemah sebagai bekal untuk mereka pulang. Ia menyadari betapa pasukan salib telah membantai ribuan masyarakat muslim yang tidak berdosa. Namun suara hatinya yang lembut membuatnya tidak tega untuk membalaskan dendam kepada pasukan Nasrani. Pada sisi lain, Salahuddin juga membina ikatan persaudaraan antara umat Nasrani dengan umat Muslim dengan memberikan hak-hak yang sama persis dengan umat Muslim di Yerusalem. Sikap Salahuddin yang demikian membuat kaum-kaum Nasrani di negeri-negeri yang lain ingin sekali tinggal di wilayah kekuasaan sultan ini. Ini berbanding terbalik dengan sejumlah warga Nasrani yang meninggalkan Yerusalem menuju Antiok. Mereka ditolak dan dicaci maki oleh Raja Bahemon. Mereka lalu menuju negeri Arab di mana kedatangan mereka disambut dengan baik. Perlakuan baik pasukan muslim terhadap masyarakat Nasrani tidak ada bandingannya dalam sejarah manapun. Padahal sebelumnya pasukan salib telah berbuat kejam, menyiksa, dan membantai umat muslim. Jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin menimbulkan keprihatinan yang sangat besar dari tokoh-tokoh Nasrani. Seluruh penguasa negeri Kristen di Eropa berusaha menggerakkan pasukan salib lagi. Ribuan pasukan Nasrani berbondong-bondong menuju Tire untuk berjuang mengembalikan prestis kekuatan mereka yang hilang. Menyambut seruan kalangan gereja, maka Kaisar Jerman yang bernama Frederick Barbarossa, Philip August, Kaisar Prancis yang bernama Richard, dan beberapa pembesar Kristen membentuk gabungan pasukan salib. Dalam hal ini, seorang ahli sejarah menyatakan bahwa Prancis mengerahkan seluruh pasukannya, baik pasukan darat maupun pasukan laut. Bahkan wanita-wanita Nasrani ikut turut ambil bagian dalam peperangan ini. Setelah seluruh kekuatan salib berkumpul di Tire, mereka segera mengepung Acre. Tidak tinggal diam, Salahuddin pun langsung menyusun strategi untuk menghadapi pasukan salib. Ia menetapkan strategi bertahan di dalam negeri dengan mengabaikan saran para amir untuk melakukan pertahanan di luar wilayah Acre. Pada tanggal 14 September 1189 Masehi, Salahuddin terdesak oleh pasukan salib. Namun kemenakannya yang bernama Taqiyuddin berhasil mengusir pasukan salib dari posisinya dan mengembalikan hubungan dengan Acre. Namun setelah mendesak separuh kekuatan Prancis, pasukan muslim kembali dilemahkan pada hari berikutnya. Kota Acre kembali terkepung selama hampir 2 tahun. Sekalipun pasukan muslim menghadapi situasi yang serba sulit dalam pengepungan ini, namun mereka tidak patah semangat. Segala upaya pertahanan pasukan muslim semakin tidak membawa hasil. Bahkan mereka merasa frustasi
ketika Richard dan Philip August tiba dengan kekuatan pasukan salib yang maha besar. Sultan Salahuddin merasa kepayahan menghadapi peperangan ini. Sementara itu, pasukan muslim dilanda wabah penyakit dan juga kelaparan. Masitub, seorang komandan Salahuddin, akhirnya mengajukan tawaran damai dengan kesediaan atas beberapa persyaratan sebagaimana yang pernah diberikan kepada pasukan Nasrani sewaktu penaklukan Yerusalem dahulu. Namun sang raja yang tidak mengenal balas budi ini sedikit pun tidak memberi belas kasihan kepada umat muslim. Bahkan ia membantai pasukan muslim secara kejam. Setelah berhasil menduduki Acre, pasukan salib bergerak menuju Askalon dipimpin oleh Jenderal Richard. Bersamaan dengan itu, Salahuddin sedang mengarahkan operasi pasukannya dan tiba di Askalon. Setibanya di Askalon, Richard mendapati bahwa wilayah ini diduduki oleh pasukan Salahuddin. Merasa tidak berdaya untuk mengepung kota ini, Richard mengirimkan delegasi perdamaian menghadap Salahuddin. Setelah berlangsung perdebatan yang cukup kritis, akhirnya sang sultan menerima tawaran perdamaian tersebut. Antara pihak muslim dan pihak pasukan salib menyatakan bahwa wilayah kedua belah pihak saling tidak menyerang dan menjamin keamanan masing-masing, dan bahwa warga negara kedua belah pihak dapat saling keluar masuk ke wilayah lainnya tanpa gangguan apapun. Jadi perjanjian damai yang menghasilkan kesepakatan itu mengakhiri perang salib ketiga. Setelah keberangkatan Jenderal Richard, Salahuddin masih tetap tinggal di Yerusalem selama beberapa lama. Ia kemudian kembali ke Damaskus untuk menghabiskan sisa hidupnya. Perjalanan panjang yang meletihkan ini mengganggu kesehatan Sultan sehingga ia wafat 6 bulan setelah tercapai perdamaian, yakni pada tahun 1193 Masehi. Wafatnya Salahuddin merupakan musibah bagi Islam dan bagi umat Islam. Sungguh tidak ada duka yang melanda mereka setelah wafatnya 4 khalifah pertama yang melebihi duka atas wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukan hanya seorang prajurit, ia juga seorang yang mahir dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Bahkan berbagai penulis berkarya di istananya. Salah satu penulis ternama di antara mereka yaitu Imaduddin. Ada juga hakim yang termasyhur pada saat kepemimpinan Salahuddin yaitu bernama Al-Hakkari. Sultan Salahuddin juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah, perguruan, dan juga mendirikan sejumlah rumah sakit di wilayah kekuasaannya. Dan berakhirlah sejarah Perang Salib. Dan sekali lagi gue sebutkan, gue menceritakan sejarah ini berdasarkan perspektif Islam. Apabila ada teman-teman yang mempunyai perspektif lain, silakan kembali ke kepercayaannya masing-masing. Dan juga silakan komen atau berdiskusi di bawah. Dan hargailah pendapat dan kepercayaan orang lain. Tidak usah saling menghina ya. Dan gak bosan-bosannya gue berharap support dari teman-teman kepada channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena support teman-teman sangat berarti sekali bagi perkembangan channel ini. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya.